Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk Anda. Silakan duduk Anda. Baik, Bu. Oke, baik Ananda. Sebelumnya duduknya apakah sudah merasa tenang atau nyaman? Sudah, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda sudah datang hadir pada coaching kita pada hari ini dan sudah berani untuk mengatakan apa yang ingin Ananda sampaikan pada hari ini. Nah, Ananda datang ke sini pasti ada tujuan atau hal yang ingin disampaikan. Iya, Bu. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkannya, kita kan belum saling kenal nih. Kalau boleh tahu nama Ananda siapa? Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia. Biasanya teman-teman saya atau orang terdekat saya manggil saya Cika. Oke, baik. Berarti nama Anda Cika ya? Ya, Bu. Oke, baik Cika. Nah, sebelumnya Cika sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sebelumnya ini belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya bagi saya. Oke, baik. Ini pertama kalinya Cika datang konseling. Nah, itu merupakan hal yang sangat bagus sekali ya, Cika. Oke. Nah, sebelumnya Cika sudah mengetahui apa itu konseling? Tidak, Bu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa yang dimaksud dengan konseling. Nah, konseling itu adalah pertemuan empat mata antara ibu, yaitu sebagai konselor, dan Cika sebagai klien yang dimananya nanti kita dalam menyampaikan hal-hal ataupun sesuatu dalam konseling kita ini dengan tujuan untuk mencapai keefektifan kehidupan Cika sehari-hari gitu. Nah, dari yang cash T, kehidupan efektif terganggu menjadi cash. Nah, dalam hal ini juga saat Cika menyampaikan hal-hal ataupun kegiatan nantinya yang Cika sampaikan di sini, kita tidak perlu khawatir, takut ataupun cemas diketahui oleh orang lain. Karena kan pada sesi konseling kita pada hari ini itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini merupakan asas yang paling penting dalam sesi konseling kita pada hari ini. Nah, dan nantinya jika ada kegiatan ataupun hal yang ingin kita lakukan atau nantinya untuk membuat konseling kita lebih efektif nantinya, Ibu akan meminta tolong Cika akan melakukannya. Apakah Cika bersedia? Iya, saya bersedia. Baik. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin Cika tanyakan? Tidak, Bu. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan sesi konseling ini, Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada Cika sudah mau datang ke sini. Baik, untuk hari ini apa yang ingin Cika ceritakan atau apa yang ingin Cika sampaikan pada konseling kita pada hari ini? Itu akhir-akhir ini saya rasanya capek banget, Bu. Saya juga bingung mau ceritanya bagaimana. Oke, baik. Ya, seperti yang Ibu lihat juga, sepertinya Cika sempat tampak capek sekali ya gitu. Nada suaranya juga agak dengan nada lembut gitu kan. Nah, coba Cika tenangkan dulu. Coba ambil waktu sebentar. Oke, baik. Nah, sebelumnya di sini nggak ada tekanan ataupun paksaan. Nah, jadi coba Cika ceritakan sedikit dulu saja apa yang kali membuat Cika tuh merasa tertekan atau merasa capek banget akhir-akhir sekarang ini. Jadi gini, Bu. Saya tuh orangnya kayak nggak bisa nolak orang lain. Jika ada teman saya yang mau minta bantuan saya, pasti saya selalu bilang iya. Walaupun pada hari itu saya juga merasa capek banget, Bu. Saya takut nanti kalau saya bilang enggak, mereka nggak mau lagi berteman dengan saya. Takut nanti dikucilkan oleh mereka, karena mereka pasti menganggap saya kalau mereka minta tolong atau minta bantuan kepada saya, pasti akan saya tolong. Selalu katakan saya iya, Bu. Oke, baik. Berarti masalah Cika pada hari ini yang dapat Ibu tangkap dari apa yang Cika sampaikan tadi, bahwasanya Cika ini termasuk anak yang orang gak enakan. Selalu mengatakan iya kepada teman-temannya atau siapapun, walaupun Cika ini tahu dalam keadaan yang tidak lagi ada energi atau tenaga. Benar? Nah, Bu. Oke, baik. Nah, Cika, dari apa yang Cika sampaikan tadi itu sebenarnya wajar aja sih.
Cika merasa capek karena kan pada dasarnya manusia mempunyai titik capeknya masing-masing gitu kan, tergantung juga dengan permasalahannya seperti itu. Oke, baik Cika. Menurut Cika dari permasalahan Cika nggak enak ini berada di posisi berapa gitu? Misalnya seperti ini. Kalau 1 sampai 10, semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi juga nggak enakannya. Menurut Cika, angka Cika merasa nggak enak ini berada di posisi berapa? Menurut saya, posisi saya berada di angka 9, Bu. Karena saya merasa nggak enakan selalu bilang iya pada mereka. Saya takut untuk bilang enggak pada mereka, Bu. Oke, baik Cika. Berarti itu sangat tinggi sekali ya rasa nggak enakannya gitu. Sampai-sampai Cika takut, tadi seperti yang Cika katakan, takut ditinggalkan teman-temannya seperti itu. Baik Cika, kita akan mengubah ya dari angka 9 itu ke angka yang lebih kecil lagi nantinya. Yang dimana dalam sesi konseling ini dengan tujuan membantu Cika dalam permasalahan Cika seperti itu. Iya, Bu. Nah, sebelum itu, tadi Cika juga mengatakan nih, kalau misalkan Cika dalam keadaan capek ataupun nggak punya tenaga, Cika selalu membantu teman-teman Cika gitu sebenarnya kan. Nah, oleh karena itu yang membuat Cika menjadi nggak enakan gitu. Oke, baik. Nah, kalau Ibu mau bertanya lagi, sebelumnya apa yang membuat Cika tuh menjadi anak yang nggak enakan seperti itu? Jadi gini, Bu. Dulu tuh pernah saya nggak tolong teman saya karena mereka minta tolong. Saya waktu itu juga ada kesibukan lain gitu, Bu. Oke. Jadi nggak bisa nolong mereka. Tapi mereka itu jadi ngejauhin saya. Mereka juga ngelolok saya di belakang. Mereka masuk teman-teman yang lain untuk tidak berteman dengan saya. Jadi saya takut untuk tidak menolong mereka lagi. Takut saya bilang tidak pada mereka. Jadi saya terus menolong mereka. Tapi sampai akhir-akhir ini saya merasa capek banget, Bu. Saya juga sepertinya nggak sanggup gitu lagi. Makanya saya datang ke konseling ini, Bu. Oke, baik. Dari apa yang Cika sampaikan, bahwasanya tragedi Cika jadi orang yang nggak enak ini karena pada masa lalunya Cika pernah mengatakan tidak kepada temannya saat meminta bantuan, dan pada akhirnya teman-teman itu mulai menjauhi Cika. Benar? Benar, Bu. Oke, baik. Nah, Cika, menurut Ibu, kalau dalam keadaan seperti itu, memang seharusnya kita dapat menyelesaikannya, karena pada dasarnya manusia harus mempunyai juga kepercayaan diri dan mempunyai rasa penolakan, tetapi dengan cara yang lembut gitu. Ya, Bu. Oke. Nah, dari Cika yang nggak enakan tadi, menurut Ibu, itu memang harus kita selesaikan pada hari ini biar supaya kehidupan Cika ke depannya tuh lebih efektif lagi, biar Cika tuh merasa lebih tenang dan nyaman, seterusnya seperti itu. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, Cika, bagaimana dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu bagaimana gitu? Betul sekali kata Ibu. Kita juga nggak harus selalu jadi orang yang nggak enakan. Tapi di sisi lain, saya juga takut dikucilkan lagi, Bu. Nanti saya takutnya nggak punya teman untuk bersosialisasi di sekolah. Takutnya saya jadi orang yang nggak percaya diri lagi. Tadinya saya harus menolong teman-teman saya dan selalu bilang iya pada mereka, Bu. Oke, baik Cika. Cika, Ibu sangat apresiasi Cika. Cika tuh orangnya sangat perhatian ya kepada teman-temannya gitu kan. Sekali, Bu. Nah, di sisi lain, walaupun ada yang meminta bantuan kepada Cika, nah walaupun tubuh Cika meminta istirahat untuk biar lebih fresh, lebih secara psikologis lebih aman gini, tapi Cika tetap membantu teman-temannya gitu. Nah, menurut Ibu, dalam hal ini perlu kita segera mengatasinya seperti itu. Oke? Iya, Bu. Oke, baik Cika. Cika orangnya sangat baik sekali ya dan perhatian juga ya kepada teman-temannya. Tapi di sisi lain Cika juga butuh istirahat nih untuk kapan waktunya istirahat dan juga bisa menolong teman-temannya gitu. Kan tadi Cika juga mengatakan kan dalam sesi konseling kita tadi tuh tadi Cika juga mengatakan bahwasannya sebenarnya Cika tuh capek gitu kan untuk membantu mereka seperti itu.
Betul sekali Bu. Kadang karena saya kalau nggak bisa nolong mereka, saya rasanya capek banget Bu. Kadang saya bisa nangis sendiri jadinya Bu, karena saya kelelahan karena selalu menolong mereka Bu. Takut saya enggak pada mereka. Oke, baik sekali ya Cika. Ibu juga ikut prihatin ya terhadap apa yang Cika rasakan pada akhir-akhir sekarang ini. Cika tuh merasa ingin nangis aja gitu kan pada dirinya, ya kan? Nah, untuk hal ini Cika coba Cika bayangkan seperti ini ya. Nah, pada malam hari ini tuh ada keajaiban. Nah, dalam keajaiban ini tuh Cika bermimpi seperti ini. Tiba-tiba dalam mimpi Cika tuh hal atau persoalan gak enakan itu tiba-tiba menghilang. Pada saat Cika bangun dan Cika sadar, nah apa hal pertama yang Cika sadari, apa yang berbeda gitu dalam diri Cika terjadinya keajaiban tersebut? Jika keajaiban itu benar-benar terjadi, mungkin saya merasa lega banget karena tidak ada pikiran saya tidak jadi lelah lagi Bu. Tidak ada yang saya perlu pikirkan. Saya pun berani untuk bilang tidak pada mereka. Saya merasa tidak ada punya beban lagi untuk selalu menolong mereka semua Bu. Oke, baik sekali Cika. Berarti kalau misalkan Cika menjadi orang yang nggak enakan tuh dihilangkan, berarti Cika merasa lega, puas gitu kan, membuat batinnya itu menjadi tenang gitu, seperti itu. Ya benar sekali Bu. Oke, baik. Nah, ibu akan men-scale nih atau men-skala dari angka 1 sampai 10. Nah, jadi kalau misalkan semakin tinggi angkanya, itu Cika semakin mengatakan tidak seperti itu. Nah, dari angka 1 sampai 10, berapa skala Cika mengatakan tidak pada saat membantu orang seperti itu? Jika bisa dibilang itu kira-kira di angka 9 Bu. Wah, berarti itu lumayan tinggi juga ya. Kenapa Cika tidak mengasihnya di angka 10 gitu? Ya terkadang sesekali saya juga pernah bilang enggak pada mereka karena saya terlalu capek banget pada hari itu. Tapi dalam kondisi itu bisa dibilang jarang banget Bu untuk bilang enggak pada mereka. Oke, baik sekali ya. Dari apa yang Cika sampaikan tadi, kan ada satu nih kan 1% lah istilahnya, atau 1% dari 10, 1/10. Itu merupakan hal kecil yang ada dalam diri Cika. Nah, Cika sudah berani nih sebenarnya mau untuk mengatakan tidak kepada teman-teman yang meminta bantuan. Nah, itu tuh merupakan hal yang sangat penting gitu. Karena itu merupakan satu awal atau satu langkah untuk Cika berani atau lebih percaya diri lagi dan tegas terhadap diri untuk mengatakan tidak, walaupun hanya 1 gitu kan. Tadi kan Cika mengatakan angkanya di 9 gitu. Benar sekali. Oke, baik. Nah, dalam hal ini kan tadi Cika mengatakan angkanya di 9 seperti itu kan. Oke, baik Cika. Dalam hal ini sebenarnya Cika mempunyai kemampuan untuk melakukannya gitu. Karena pada dasarnya tadi Cika udah berani nih mencoba untuk mengatakan tidak kepada teman-temannya gitu kan. Karena ada ulangan tadi ya seperti itu. Benar sekali Bu. Oke, baik. Nah, Ibu mau bertanya sebelumnya nih. Cika ingat nggak kapan terakhir kali Cika bilang nggak bisa gitu kepada teman-temannya pada saat teman Cika tuh meminta bantuan gitu, tanpa Cika tuh merasa bersalah akan penolakan yang telah Cika sampaikan kepada temannya seperti itu? Sekiranya itu minggu lalu Bu. Ketika teman saya minta tolong bantuan untuk tugas kelompok, saya bilang enggak pada mereka karena saya juga lagi fokus untuk mempersiapkan diri untuk ulangan Bu. Takutnya nanti nilai saya jadi rendah kalau nolong mereka. Jadi saya bilang enggak pada mereka Bu. Oke, baik sekali ya Cika. Nah, tadi kan Cika udah berani nih mengatakan tidak pada teman-temannya. Dalam hal ini apa yang bisa membuat Cika tuh bisa mengatakan seperti itu gitu? Ya karena kemarin tuh saya juga lagi panik Bu. Takutnya nanti jika saya tolong mereka, saya jadi tidak fokus untuk belajar untuk ulangan. Takutnya bisa mempengaruhi nilai ulangan saya Bu.
Oke, benar sekali ya apa yang kita sampaikan tadi. Sebelumnya Ibu sangat mengapresiasi sekali terhadap apa yang telah Cika sampaikan tadi atau apa yang Cika lakukan tadi itu merupakan hal yang sangat luar biasa seperti itu. Karena kan Cika tadi mengatakan posisi tidak bisa mengatakan nggak bisanya itu di 9 seperti itu kan, hanya satu kemungkinan gitu. Nah menurut Ibu dalam hal ini itu merupakan hal yang sangat luar biasa jika sudah berani mengungkapkan apa yang Cika rasakan tanpa harus mengatakan iya kepada teman-teman Cika gitu, tanpa Cika juga merasa bersalah. Oke, baik Cika, kalau minggu ini kalau misalkan kita mencoba satu hal kecil nih, atau Cika mencoba satu hal kecil untuk menaikkan angka dari angka 9 ke 8 tadi, sekiranya 8 atau yang lainnya, sekiranya apa yang bisa Cika lakukan gitu? Mungkin saya bisa coba bilang pada mereka dengan kalimat, maaf, saya tidak bisa bantu sekarang kalau saya lagi lelah. Karena saya juga berhak mengungkapkan perasaan saya dengan mengatakan tidak kepada mereka, Bu. Oke, bagus sekali ya Cika. Dari apa yang Cika sampaikan tadi atau kalimat yang Cika sampaikan tadi itu merupakan kalimat yang jujur, sopan, dan bahkan bisa untuk terhadap diri Cika sendiri seperti itu. Nah, menurut Ibu itu Cika memang harus menjadi orang yang untuk menyampaikan hal apapun itu tidak harus dipendam sendiri gitu. Jadi Cika berhak untuk menyampaikan apa yang sekiranya Cika tuh bisa tolong apa enggak gitu. Karena kan mengikuti situasi seperti itu, kalau Cika merasa capek, Cika bakalan nggak bisa melakukan hal apapun gitu. Jadi menurut Ibu itu merupakan awal atau kalimat yang bagus sekali untuk Cika melakukan sekiranya jika ada penolakan terhadap teman-temannya gitu. Nah, dalam hal ini dari apa yang kalimat Cika sampaikan seperti tadi itu, bagaimana kalau kita mengucapkannya bersama-sama? Boleh Cika mengulang kembali apa yang Cika sampaikan tadi? Baik, Bu. Kalimatnya seperti ini. Okay. Maaf, saya tidak bisa bantu sekarang kalau saya lagi lelah. Oke, baik. Kita akan mencobanya bersama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Maaf, saya tidak bisa bantu sekarang kalau saya lagi lelah. Oke, baik Cika. Kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Maaf, saya tidak bisa bantu sekarang kalau saya lagi lelah. Oke, baik. Itu merupakan kalimat yang bagus sekali ya. Dan menurut Ibu itu merupakan satu hal atau satu langkah untuk Cika berani berbicara kepada teman-temannya untuk mengatakan tidak di saat Cika lelah seperti itu. Nah, dalam hal ini Cika berhak juga gitu bahagia dan juga berhak untuk mendapatkan feedback yang sama terhadap dari teman-temannya seperti itu. Oke, Cika bisa menjadi orang yang baik tetapi tanpa harus menjadi orang yang gak enakan seperti itu. Betul sekali, Bu. Oke, baik. Nah, menurut Ibu sampai dari apa yang telah kita sampaikan di sini dapat Ibu simpulkan kembali bahwasanya Cika ini merupakan anak yang gak enakan gitu. Harus menolong teman-temannya dikarenakan kalau misalnya Cika tidak menolong teman-temannya, Cika akan merasa dikucilkan atau ditinggalkan seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain, Cika juga sudah membuat satu hal kecil seperti berani mengatakan tidak kepada temannya di saat Cika tuh Cika tuh merasa lelah seperti itu. Nah, dan itu merupakan satu hal yang sangat bagus sekali gitu. Nah, Ibu dari apa yang telah kita sampai saat ini cukup sampai di sini sana seperti itu. Oke, baik Cika. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini, Ibu mau bertanya lagi nih, menurut Cika, Ibu akan menskala dari angka 1 sampai 10 yang dimana semakin tinggi angkanya seperti angka 8, 9, 10 itu kan tinggi ya. Nah, jadi semakin tinggi angkanya, Cika merasa nggak enakan gitu. Tapi semakin kecil angkanya, Cika merasa nggak enakan ini berkurang seperti itu. Nah, menurut Cika, dari kita melaksanakan sesi konseling ini baik sebelum dan sesudah, posisi skala Cika tuh berada di posisi berapa seperti itu? Baik, Bu. Sebelum saya melakukan konseling ini, saya merasa permasalahan gak enakan saya itu berada di angka 9, yang dimana saya juga gak bisa
untuk menolak sesuatu yang dimana saya selalu berkata iya pada mereka. Tetapi setelah melakukan konseling ini, saya saya di skala 5, saya merasa lega setelah saya merasa lega karena dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oke, bagus sekali ya Cika. Itu angka yang lumayan sangat signifikan dari yang dimana tadi Cika mengatakan skala atau angka-angka energi itu berada di posisi 9. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling berada di angka posisi 5. Itu merupakan hal yang sangat bagus sekali ya, terutama dalam saat ini. Ini juga merupakan pertama kali Cika mengikuti sesi konseling. Nah, Ibu juga bangga sekali terhadap Cika karena dalam sesi konseling ini Ibu juga merasa berhasil dan juga merasa sangat bangga gitu karena Cika juga bisa menemukan solusinya dan juga bisa membantu Cika dalam permasalahan Cika pada hari ini. Oke, baik Cika, menurut Ibu sampai sesi konseling kita sampai di sini saja karena juga udah keterbatasan waktu seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Cika nih sebelum kita menutup nih, kapan kita akan melaksanakan sesi konseling selanjutnya? Kalau minggu depan gimana, Bu? Oke, baik. Berarti minggu depan ya, di jam yang sama seperti itu? Boleh, Bu. Oke, baik Cika. Kita sepakat ya kalau kita akan melaksanakan sesi konseling lanjutan yang dimana dilakukan di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama juga. Gitu? Iya, Bu. Oke, baik Cika. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih sekali kepada Cika sudah berani datang dan sudah berani mengatakan apa yang telah Cika sampaikan pada hari ini terhadap apa permasalahan Cika seperti itu. Ibu juga bangga kepada Cika sudah berani speak up gitu kepada Ibu karena kan sebelum Cika juga awalnya ragu-ragu kan untuk menceritakan sampai Cika tuh nggak tahu mau mulainya dari mana seperti itu. Bagus sekali, Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mendengarkan cerita saya. Yang dimana saya juga mendapatkan solusi atas permasalahan ini, Bu. Oke, baik Cika. Baik, kita akhiri sampai sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman semuanya. Dari video yang telah kita sampaikan tadi itu ada pesan yang ingin saya sampaikan yang dimana menolong orang lain itu mulia, tapi menjaga diri sendiri itu lebih penting. Belajar berkata tidak adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Baik, sekian dari yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.